sharing tentang sebuah peluang usaha. Uang receh bisa jadi uang jutaan, Bapak Ibu. Wah, saya sudah sering dengar nih, kalau uang receh jadi uang jutaan, ini model-modelnya kayak model-model MLM biasanya. Rata-rata mungkin begitu ya, betul ya Bapak Ibu ya? Rata-rata orang sudah jenuh dengan program seperti itu. Tapi tenang Bapak dan Ibu, kami ingin sedikit sharing tentang bagaimana Bapak dan Ibu bisa punya usaha, tapi usaha di sini itu usaha yang betul-betul nyaris nggak ada modalnya. Usaha yang di sini Bapak dan Ibu bisa merubah kehidupan Bapak dan Ibu 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat jika Bapak dan Ibu bisa mencerna, jika Bapak Ibu bisa mengambil positifnya dan mau jalankan program ini. Ya, kali ini banyak orang di luar sana yang senantiasa itu ingin punya tambahan penghasilan. Kalau orang ingin punya tambahan penghasilan, tentunya harus buka usaha baru lagi, betul nggak Bapak Ibu? Betul ya, harus punya usaha baru lagi. Lah, pertanyaannya usaha baru ini kan harus pakai modal, betul nggak? Harus pakai modal. Pada umumnya, kalau kita mau usaha, ya, pada umumnya kalau kita mau usaha, ya, pada umumnya kalau kita mau usaha itu perlu yang namanya modal, ya, perlu yang namanya modal. Ini pokok yang paling penting. Modal itu banyak, diantaranya modal semangat, terutama modal finansial. Setelah kita punya modal, kita bicaranya modal uang aja deh. Setelah kita punya modal, tentunya kalau kita sudah punya modal, kita ngapain ini modalnya? Pasti dibelikan sesuatu, betul nggak Ibu ya? Dibelikan barang, dibelikan barang. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sudah punya modal, lalu Bapak dan Ibu dibelikan barang, mau tidak mau kalau Bapak dan Ibu pingin untung, barangnya harus dijual. Barangnya harus dijual. Contoh, saya upamakan saya beli kursi, saya punya modal Rp500.000. Rp500.000 itu kursi ini harganya Rp100.000. Berarti saya dapat berapa kursi? 5, betul nggak? Kursi ini saya jual harganya Rp120.000. Berarti saya dapat untung profit Rp20.000. Ya, berarti saya dapat 5 kursi, lalu 5 kursi dijual, itu saya dapat untung Rp100.000. Udah laku, saya beli lagi kursi 500.000 beli 5 lagi, lalu saya dapat untung terus seperti itu. Kalau kita ingin dapat untung lebih, tentunya harus ada tambahan modal. Modalnya harus ditambahin biar kursinya nambah, betul nggak? Untungnya biar nambah. Pertanyaannya, kalau Bapak dan Ibu bisa jual barangnya. Kalau Bapak dan Ibu tidak bisa jual barangnya di sini, berarti Bapak dan Ibu numpuk barang. Kalau pingin balikin modal, ya dijual pokok, bahkan jual rugi, iya. Betul kan seperti itu ya? Nah, di sini saya ingin paparkan, Bapak dan Ibu kalau pingin usaha tambahan di zaman era globalisasi sekarang, zaman milenial sekarang, ada sebuah peluncuran produk yang sangat luar biasa. Di mana Bapak dan Ibu punya modal Bapak dan Ibu nggak usah beli barang. Modal Bapak dan Ibu di sini itu ditabung saja, ya, ditabung. Ya, lah tabungan di sini ada nilai hak bisnisnya, hak bisnisnya. Nah, kalau Bapak mau jalankan bisnisnya silahkan, berarti nanti mau tidak mau bisa nabung gratis Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu tidak bisa jalankan bisnisnya, Bapak dan Ibu punya tabungan. Bisnis barang numpuk barang, bisnis pulsa numpuk pulsa, bisnis kursi numpuk kursi. Kalau bisnis nabung numpuk apa Bapak Ibu? Duit, ya, numpuk uang. Nah, kali ini saya ingin ajak Bapak dan Ibu tentang sebuah perubahan zaman yang sangat luar biasa. Saya ingin paparkan tentang bagaimana Bapak dan Ibu punya program yang sangat luar biasa, bisnis anti gagal dengan peluncuran produk bisnis tabungan Bapak Ibu. Bisnis menabung tapi di sini dapat income. Nabungnya kita itu berbeda konsepnya dengan tabungan pada umumnya. Nabung yang biasanya nabung itu jadi beban, tapi nabung di sini itu akan meringankan beban Bapak dan Ibu. Ya, nabungnya akan meringankan Bapak dan Ibu. Ya, ini konsep bisnis tabungan. Kalau ngomong nabung langsung terpentok dalam pikir kita nih. Kalau masyarakat ditawarin nabung, waduh nabung nih. Jangankan nabung, uang keperluan sehari-hari aja susah. Malah saya suruh nabung, betul nggak? Tapi tabungan yang kami paparkan sekarang, ini tabungan kami berbeda konsepnya dengan tabungan pada umumnya.
nabung yang biasanya jadi beban, tapi nabung di sini itu akan meringankan beban Bapak dan Ibu. Ya, lah di sini ada sebuah terobosan baru di revolusi era globalisasi zaman sekarang, ada bisnis menabung, nabung tapi dapat income. Di mana Bapak dan Ibu di sini akan saya paparkan tentang bagaimana caranya Bapak dan Ibu punya program perencanaan keuangan masa depan. Berbicara masalah program perencanaan keuangan masa depan, dari mulai golongan menengah ke bawah sampai golongan menengah ke atas Bapak Ibu, pasti harus punya rencana, betul nggak? Negara punya rencana, daerah punya rencana, RT punya rencana, apalagi diri kita punya rencana, harus punya proposal hidup kita. Bapak sebagai presidennya keuangan keluarga, Ibu sebagai menteri keuangannya keluarga, harus pandai-pandai betul punya program perencanaan keuangan masa depan. Untuk apa? Untuk nanti menyempurnakan ikhtiar kita dalam rangka pengalokasian dana perencanaan untuk masa depan. Setuju nggak kira-kira? Setuju ya? Harus. Ibu harus pandai-pandai betul. Ya, Bapak juga harus pandai-pandai betul. Kalau Ibu nggak pandai, nanti siap-siap jadi Wonder Woman. Bapak pun kalau nggak pandai punya perencanaan keuangan masa depan, siap-siap di usia tua, tahu-tahu tua tak punya tabungan, tahu-tahu tua tak punya tunjangan, ngerepotin anak, ngerepotin cucu, ya. Bahkan mohon maaf, Bapak dan Ibu mungkin bisa saja kalau anaknya tak soleh, kalau anaknya tak soleha, rata-rata orang tua kalau sudah tua itu bisa dimasukkan di panti jompo, Ibu. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, kali ini dengan program perencanaan keuangan masa depan ini ada sebuah gerakan yang sangat luar biasa, gerakan 1 juta orang menabung. Moto kami adalah menabung dan mengajak orang menabung. Kalau ngajak nabung sama ngajak utang, mulia mana kira-kira? Nabung. Ngajak nabung ya Bapak ya. Mulia ngajak nabung ya. Nah, di sini gerakan Ayo Menabung ini program kita sudah resmi, sudah diawasi oleh OJK. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, polisinya keuangan, bahasanya seperti itu. Jadi kalau ada lembaga investasi di negara Indonesia, itu harus ada izin dari OJK. Kalau nggak ada dari OJK, ini perusahaan abal-abal. Ya, otoritas yang punya otoritas jasa keuangan itu adalah OJK. Jadi kalau Bapak dan Ibu jangan seneng diiming-imingi dengan keuntungan besar. Kalau ditawari bisnis dengan keuntungan besar, harus tanya dulu nih, ada OJK-nya apa tidak? Kalau tak ada OJK-nya jangan mau Bapak Ibu. Ya, itu diantaranya. Terus ada mungkin yang nanya seperti ini di masyarakat. Mungkin Bapak dan Ibu juga bertanya, Pak, berarti saya diundang datang ke sini, saya suruh nabung ya Pak? Betul, Pak, jangankan suruh nabung, Pak, mau keperluan sehari-hari aja saya banyak, malah suruh nabung. Betul nggak? Pak, jangankan suruh nabung, Pak. Wong saya nyuwun sewu, utang saya masih ada, Pak. Nyicilnya aja masih telat-telat, malah suruh nabung. Justru program tabungan kami ini yang akan merilis bagaimana caranya Bapak punya income tambahan. Pak, memang sebegitu pentingnya menabung? Penting Bapak Ibu. Nabung itu sebetulnya penting. Bahkan ya, hadis mengatakan jaga kayamu sebelum datang miskinmu. Di antaranya itu kalau kita sudah punya rezeki, nabung itu bukan menyisakan tapi menyisihkan. Lah, ini kebanyakan masyarakat pada umumnya sudah punya gaji, sudah punya untung, dibelikan sesuatu dulu barang ataupun dibelikan keperluan, kalau ada sisa baru ditabungkan. Pertanyaannya nggak ada sisanya Ibu, betul nggak? Harusnya itu punya duit, punya gaji, langsung ambil disisihkan untuk tabungan, sisanya habiskan untuk keperluan. Ya, ini diantaranya. Memang begitu penting nabung, penting Bapak Ibu. Mau tidak mau, suka tidak suka, Allah kasih waktu sama kita 24 jam. 24 jam waktu ini, ya 24 jam waktu ini, itu ternyata terpecah, terbagi menjadi 2 bagian. Ada waktu yang kepastian yang pasti terjadi, seiring usia kita bertambah, pasti kita juga akan merasakan. Ya, apa itu? Masa tua. Masa tua. Tua ini perlu yang namanya dana pensiun. Jangan sampai di usia-usia tua kita masih dibatalkan waktu untuk cari duit terus. Pak, saya mau nanya, memang pensiun itu bisa dimiliki oleh siapa saja? Oh bisa. Jangankan PNS sekarang Bapak Ibu. Sekarang tukang ngarit, tukang beca, tukang delman, tukang parkir aja bisa punya dana pensiun. Pedagang, petani juga bisa. Karena ada program yang namanya program DPLK Bapak Ibu. Ya, itu diantaranya. Lah, program ini Bapak dan Ibu manfaatkan. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu punya alokasi perencanaan untuk dana pensiun kita? Dimulai dari mulai sekarang, ya.
supaya nanti di usia tuanya Bapak bisa hidup mandiri. Bapak dan Ibu bisa punya keuangan yang mandiri, ya. Karena saya yakin di usia 55 tahun ke atas, tenaga sudah nggak kayak tenaga masih muda, betul nggak? Sudah sering semuten, sudah mulai sering pusing-pusing, kan begitu ya. Itu diantaranya. Dan seiring usia kita bertambah, mau tidak mau juga, anak kita juga nanti maju, berkembang, bertumbuh dewasa. Anak kita nanti akan nuntut sama kita, Bapak Ibu. Tuntutannya apa? Biaya pendidikan dan biaya pernikahan, Bapak Ibu. Jangan sampai biaya pendidikan dan biaya pernikahan Bapak dan Ibu belum punya alokasinya dari mulai sekarang. Sehingga apa? Bapak dan Ibu mohon maaf ya kan, ujung-ujungnya pas anak mau sekolah karena jenengan belum punya uang, ujung-ujungnya utang. Betul nggak? Pas anak mau nikahan, ujung-ujungnya utang. Saya ingat, saya selalu mengatakan kalau dalam setiap training, saya selalu mengatakan dalam setiap kali presentasi sharing-sharing seperti ini. Dulu saya pernah dapat nasihat dari guru ngaji saya, ya kan? Gimana kita hidup mau berkah, coba Bapak Ibu, ya kan? Apa-apanya sekarang utang. Beli rumah, utang. Beli mobil, utang. Beli motor, nyekolahkan anak sampai nikahkan anak aja utang, Pak. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Bu? Betul ya? Lah, Ibu sebagai menteri keuangannya keluarga, Bapak sebagai presidennya keuangan keluarga, harus pandai-pandai betul. Yang udah punya utang, nggak apa-apa deh, ya. Bagaimana caranya bisa melunasi hutang, dan kita punya tabungan banyak. Karena sejarah mengatakan, tidak ada sejarahnya orang nabung bangkrut, tapi banyak orang yang tidak punya tabungan bangkrut. Coba tanya orang yang bangkrut. Dengan punya tabungan nggak boro-boro, kalau punya tabungan nggak mungkin bangkrut, betul nggak? Tapi rata-rata orang yang bangkrut itu nggak punya tabungan, ya. Itu diantaranya. Dan yang kedua, kepastian yang tidak pasti waktu itu. Pasti terjadi, tapi seiring usia kita bertambah juga tidak tahu kapan datangnya. Apa itu? Meninggal dan sakit. Kalau sakit mungkin sudah ada ya, gejala-gejala panas dan yang lainnya. Tapi kalau meninggal kun fayakun, ya kan? Nah, kalau sudah meninggal, jangan sampai keluarga kita pun ikut meninggal. Anak kita meninggal, ya kan, saudara kita meninggal, meninggal pendidikannya, meninggal ekonominya, begitu loh Bapak Ibu, ya. Bapak dan Ibu harus siapkan, ya. Hadis mengatakan, janganlah engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan sengsara dan minta. Dimulai dari mulai sekarang, yuk bareng-bareng kita rubah pola pikir kita, Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama kita buka pola pikir kita, paradigma kita untuk bisa punya alokasi perencanaan keuangan masa depan. Kalau nabung itu tujuannya ngapain? Oh banyak. Kalau orang mau nabung itu tujuannya diantaranya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu punya yang namanya tujuan ingin punya pendidikan anak, ingin punya dana pensiun, bahkan ingin punya dana darurat. Dana di mana dana ini kalau terjadi resiko atau terjadi keperluan yang mendesak, penting dan mendesak, Bapak dan Ibu sudah punya alokasinya dana darurat. Atau mungkin Bapak dan Ibu punya yang namanya impian, cita-cita. Apa tuh? Impiannya diantaranya, kalau orang muslim ya, berdoa sama Allah, ya Allah, janganlah engkau meninggalkan diri hamba, janganlah engkau panggil nyawa hamba sebelum pergi ke Baitullah. Ada nggak punya cita-cita seperti itu nggak? Kira-kira? Punya ya? Punya nggak cita-cita seperti itu Bapak Ibu? Punya ya? Terus mungkin Bapak Ibu ingin punya rumah yang gede misal, yang tambahan, 2, 3 silakan. Yang ada kolam renangnya misal seperti itu, ya silakan. Itu impian kan gratis, ya. Silakan Anda punya cita-cita apa? Atau mungkin Anda, maaf, punya cita-cita, ya Ibu, terima kasih. Anda punya cita-cita yang namanya cita-citanya apa? Ingin nyekolahkan anak sampai perguruan tinggi, ya. Lalu juga ingin nikahkan anak ya di gedung yang megah, itu cita-cita Bapak dan Ibu semuanya, ya. Semua cita-cita Bapak dan Ibu semuanya itu alokasinya harus ditabung. Harus di apa? Harus di apa? Jawab yang kompak, harus di apa? Tabung, ya. Biar fresh nih, ya. Insya Allah datangnya dengan nggak akan rugi datang ke sini, ya. Bapak datang ke sini, pulang-pulang minimal punya wawasan, punya inspirasi, ya. Jadi datang ke sini bukan sekedar cuma dengerin saya ngomong saja, tapi ini ada ilmu. Yang ilmu ini sangat bermanfaat untuk masa depan keluarga Bapak dan Ibu semuanya, ya. Semua ditabung. Dulu orang tua kita nabungnya rata-rata itu di celengan. Bahkan ada yang namanya di bambu, ya, di bambu, di bawah bantal dan yang lain-lain, ya. Itu diantaranya. Yang namanya nabung itu bebas di mana saja. Tapi ada juga di zaman now, ya, nabungnya sudah mulai. Yang dahulu petani-petani pada nggak mau nabung di bank, takut uangnya hilang. Karena dulu zaman kakek kita nabungnya itu di pohon,
nabungnya apa ya kan, di bawah bahkan ada uang yang dimasukin ke tas kresek ya, dijilat rapat-rapat lalu disimpan di bawah di kolam ya, di air Pak ya. Itu pernah, kakek saya pernah itu seperti itu ya. Pas mau diambil ternyata uangnya memang nggak basah tuh, karena udah ada lapis-lapis, saking takutnya uangnya hilang Bapak Ibu ya. Itu diantaranya. Nah, di zaman sekarang, di zaman milenial sekarang ya, itu sekarang ada tabungan yang namanya tabungan punya perlindungan dan punya income ya. Zaman dahulu, zaman sekarang ya, zaman now itu banyak, sekarang sudah bank-bank sudah banyak. Sekarang orang sudah tidak antipati lagi nabung di bank, bukan malah nyari nasabah, malah kita yang datang sendiri ya, butuh rekening dan yang lain-lain. Tapi itu sifatnya simpan pinjam. Tapi ada lagi di sini ya kan, ada produk yang namanya program milenial, di mana program di sini program tabungan perlindungan plus income Bapak Ibu ya, program tabungan plus income ya. Ini hal yang semacam seperti ini Bapak dan Ibu harus bisa pandai-pandai bisa menyikapi ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lihat survei membuktikan ya, mau tidak mau, suka tidak suka juga, majalah Limra mendeteksi mengumpulkan 100 orang dari usia 25 tahun, diuji, diobservasi, diteliti sampai usia 65 tahun. Ternyata orang yang 100 itu terpecah-pecah. 49 orang itu lebih banyak itu masih hidup tergantungan kepada anak, ketergantungan ke panti jompo dan yang lain-lain. Ada lagi 29 orang itu meninggal dunia. Lalu 12 orang yang hidupnya itu udah bangkrut usahanya. Ada juga yang 5 orang itu hidupnya itu masih bekerja keras. 4 orang yang mandiri, cuma 1 orang saja yang kaya. 100 orang disurvei, itu cuma 1 orang yang kaya ya. Ini majalah besar. Dan juga majalah